Kita sama-sama orang Batak, Pung. Ya. Ku buka room, masuklah. Terserah kau mau ngomong apa. Mau gelarmu SH, MH, doktor H, belakangnya H semua, ku hadapi. Oh, kita bicara agama sekarang, Pung, tidak bicara hukum. Kalau mau bicara hukum ya silakan juga, Pung, cengengmu tunjukkan saja. Wah, si Rudi sudah menghina saya, dibilangnya begini. Ya, karena kau bilang oten. Gampang saja aja menjawab itu nanti. Buktikan kau pakar. Sejak kapan bisa peradi-peradi dibawa-bawa ke seperti ini? Bilang-bilang oten. Memang ada kesepakatan di peradi mengatakan oten. Buka kamus peradi, ada nggak situ oten? Tidak ada, kawan. Dia ini bicara atas nama pribadi aja, kawan ya. Lanjut. Dan sudah beberapa channel saya masuk. Asalkan saya itu masuk yang namanya hujat menghujat itu selalu mental. Tapi namun demikian itu kita dapat kontesnya mereka karena tayangkan di YouTube. Ini banyak, mungkin bukan hanya puluhan. Pak Ustadz aja lah barangkali lebih gampang. Pak Ustadz, untuk kita tindak lanjutin itu ke Mabes Polri, ini berbahaya amat sangat, memang sudah kritis. Sudah kritis kan ya, geng? Wah, ngeri kawan. Kritis orang ini sekarang. Unik kan? Gereja mereka tutup karena kritis. Dilarang membangun rumah ibadah di tempat kami karena kritis. Ibadah di rumah dibubarkan karena kritis. Kritis mereka. Padahal mengaku masuk surga. Apa kritisnya? Enak dong. Semakin sedikit orang ke surga, semakin enak, semakin lempang jalan kita ke surga. Biarkan neraka isinya banyak. Agar ada kayu bakar di neraka. Kan kafir-kafir itu kayu bakar di neraka, kata mereka. Tetapi kok aneh katanya kritis. Nggak ngerti aku isi kepalanya ini apa, kawan. Apakah mereka kira ke surga itu semakin ramai, semakin jadi Tuhan dan hebat? Tidak, kawan. Saya nggak tahu. Kenapa orang Yahudi tidak ada mau mencari-cari pengikut. Karena isi kepala Yahudi mengatakan, kami ini bangsa pilihan Tuhan, titik. Kalau memang mereka juga bangsa pilihan Tuhan, ngapain takut? Kok harus seolah-olah Tuhan itu artis? Siapa yang kalau banyak mereka masuk surga. Kalau sedikit tidak masuk surga. Banyak kafir daripada mereka misalnya, mereka nggak ke surga. Kan tidak. Satu orang pun mereka tetap ke surga. Ya sudah. Ngapain harus banyak-banyakan? Lucu, seolah-olah sekarang kita sedang pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Siapa yang banyak itu yang menang. Kalau nggak banyak mereka tidak, seolah-olah tidak dapat jatah. Tim sukses mereka ini. Jadi karena kalau nggak banyak tim suksesnya dikena marah. Enggak gitu, kawan. Slow lah. Kayak orang Kristen. Ya, iman kami teguh kepada Yesus Kristus. Mau apapun kalian bilang kami nggak peduli. Selesai. Ya. Mau hantu belau pun dibilang silakan. Oke. Sekarang saya ajak kalian diskusi ya, kawan-kawan ya. Kita bicara kecengengan mereka ini saja ya. Jangan yang lain-lain ya. Coba ini. Ini sudah saya buat linknya. Silakan kalian masuk. Kita berdiskusi di sini. Tunggu ya, kawan-kawan ya. Oh, ini enggak ada. Mana lah ini? Ntar ya. Tadi udah ku buat. Bisa buat lagi. Sorry, ku pin lagi. Ini dah aku pin dulu ya. Ini. Oke. Itu sudah ada ku pin. Mari kita diskusi mengenai kecengengan mereka ini ya. Memang sangat memalukan sih, tetapi apa boleh buat lah. Sampai orang tua pun harus mereka giring ke sini, kawan. Kalau saya ada orang tua misalnya, saya bilang tidak untuk lapor-lapor polisi ya. Kalau hanya komentar ya, orang tua memang tujuannya untuk bicara iman, bukan bicara seperti ini. Saya kesulitan buat LP karena tidak ada ahli. Datang macam ahli ya, minta aja ke MUI. Kita tahulah MUI bagaimana katanya. Begini Bogono, begini Bogono. Ya kan lucu, kawan ya. Jadi mereka sendiri pun sebenarnya sudah nggak jelas. Sampai dibilang ini sangat kritis. Kayak di ujung tanduk, kawan. Ya kalau kritis bagaimana cara ngatasinya? Apakah harus lapor polisi? Oke. Buktinya MKC kau bungkam. Apakah MKC saja orang Kristen yang bisa menguli agamamu? Tidak. Sekarang muncul yang namanya Sopiatul. Kau bungkam Sopiatul.
Apakah hanya Sofiatul yang bisa mengulik agamamu? Tidak, masih banyak yang lain. Sudahlah, ini sudah zaman keterbukaan. Capek kalian mengurus itu. Paling 2 tahun dia dalam sel. Setelah itu, habis lagi kalian dibabat. Diungkapkan segitu. Ya masih satu, kan ada ribuan orang kawan. Ya, capek kalian kawan menutup-nutupi seperti itu. Tidak ada guna. Halo, Adinda, silakan, Anggia. Mantap. Mikrofonnya dihidupkan, Anggia. Ya, salam sehat Bang. Ya, siap. Silakan. Ya, Kecil kali suaramu. waduh. Udah. Jangan sering sekali. Udah, silakan. Halo? Ya, silakan. Terbagi Bang. Oh ya, sudah nggak BGB. Silakan. Jadi kalau kaum keledai liar tetap keledai liar. Tidak akan berubah itu. Keledai liar tetap keledai liar. Nggak akan bergeser itu. Takdir itu dari mereka. Selama selubung di matanya, di rohnya belum bisa dibuka. Bangga jadi Begoders adalah anugerah buat mereka. Sekelas anggota Peradi bisa bilang begitu. Di mana keilmuan, di mana gelar akademisi, di mana kebijaksanaan seorang orang tua. Tapi gitu pun, memang udah harus kayak gitu jalannya Bang. Jadi orang-orang kayak kita ini yang membantah pun mungkin enggak. Cuman makin kita tampilkan yang seperti ini, makin kelihatan. Dan di era Internet of Things ini terbuka semua. Nanti teman-teman yang dari ini, adik-adik sepupu kita ini akan lihat. Oh, berarti selama ini kami dibohongi dengan pengajaran ini. Itu makin terbuka. Jadi mata-mata orang akan makin melihat. Aku ya Mang, berarti selama ini macahan sunatusan nami kami gebila doh atau itu istilah orang Batak dong gitu. Jadi ikut pekuk kami dibodoh-bodohin selama ini kan gitu. Jadi makin diumbar orang ini, makin ketahuan lah kualitas mereka. Ya memang mentalitas sih kalau aku bilang. Kalau bangun premis, balaslah dengan premis. Kalau misalnya mencubit, jangan komplain kalau dicubit. Itu artinya gentleman agreement. Kalau nggak mau dikomentarin, jangan berkomentar. Itu aja. Artinya secara mental belum siap. Karena memang apa? Namanya ya anak pembantu. Apapun dibikin yang namanya anak pembantu, tetapnya itu nanti ujung-ujungnya cengeng, merengek, membuat segala macam menjadi nggak jelas lah pokoknya. Ini itu sih. Jadi tetap suarakan, biar tetap ada yang bersuara. Ada nanti jejak digitalnya diskusi kita. Nah, orang-orang pun akan melihat. Semua pendengar mungkin yang lagi live dengar di YouTube channel Abang ini, nanti yang dengar rekamannya juga, mereka akan semakin tahu. Makin malu orangnya tuh. Jangan sampai banyak yang bunuh diri gara-gara ketololannya diekspos. Oke Bang dah, salam sehat dah. Oke, Bolate, terima kasih Sinaga. Jadi kawan-kawan, ya itulah kawan. Kalau memang mau begitu, ya minta hak istimewa dari negara ini. Ya ajukan bahwa yang berhak bicara agama orang lain hanya orang-orang pendebat muslim. Selesai kawan. Orang-orang di luar agama muslim tidak bisa berbicara agama Islam. Titik, selesai. Kan lebih fair. Setelah itu kita tahu, pindahlah banyak-banyak orang ke luar negeri nanti. Dari luar negeri lah menyerang. Kan sama aja, nggak bisa ditutupi lagi kawan. Kesannya aja orang itu di Amerika, di Hong Kong, di mana-mana. Kesannya. Tapi dari sana pun mereka bisa masuk melalui internet. Satu-satunya cara aku bilang stop internet di Indonesia, selesai. Kembalilah kita ke zaman batu. Ya, selesai kawan, tidak usah pala susah-susah kita begini. Halo Leboy, Loboy atau Lebay, silakan. Halo. Selamat sore. Halo. Halo. Wah, ini kayaknya sinyalnya agak susah ya. Macet-macet. Halo Seram Alfuru, silakan Seram. Mikrofonnya dihidupkan Seram. Selamat sore. Selamat sore Sang Debaters. Sore, kenapa tadi malam nggak bisa masuk itu Pak suaranya? Ketiduran sayanya. Sudah terlambat memanggil, saya ketiduran. Maaf. Beda 2 jam. Sorry. Ya. Betul. Ya. Yang pertama, saya mengucapkan selamat Natal dulu. Masih di suasana Natal ini, saya ucapkan selamat Natal kepada Sang Debater. Kemudian rekan-rekan yang ada di dalam grup Sang Debater sini. Kemudian yang kedua, gini, kalau saya kelihatannya sekarang itu mereka itu sudah panik. Panik karena apa? Terjadi pemurtatan yang ya dahsyat lah. Jadi
tsunami pemurtadan lah. Siap. Jadi mereka sekarang itu karena panik, caranya bagaimana mereka mau membentengi umat-umat mereka agar supaya tidak murtad. Nah, makanya sekarang mereka pusing, caranya bagaimana, tidak ada jalan lain selain mereka harus melaporkan biasa apologet-apologet Kristen ke Mabes Polri agar supaya kegiatannya itu bisa berkurang, agar supaya tidak terjadi pemurtadan. Tapi sudah tidak bisa seperti yang disampaikan oleh sang debater tadi bahwa gitu perkembangan informasi ini sudah tidak bisa menutupi apa yang selama ini menjadi kebohongan mereka, sudah tidak bisa, semua sudah terbuka secara nyata. Gitu. Nah, yang ketiga itu begini, kalau saya lihat dari debat-debat sang debates dengan lawan-lawan, kemudian Ibu Sofiatul dengan lawan-lawan, saya kira begini, saya bisa tarik kesimpulan. Kalau orang Muslim itu kalau sudah berbicara mengenai kitab suci, itu langsung IQ-nya itu turun drop di bawah 50%. Jadi mereka sudah tidak sanggup untuk berpikir dengan jernih. Itu menurut saya. Makanya walaupun kita menerangkan dengan sedemikian rupa dengan bahasa yang paling rendah, bahasa hari-harian saja, mereka sudah tidak mengerti karena sudah drop IQ-nya. Padahal sebenarnya mereka itu orang pintar-pintar semua. Tapi kalau sudah ngomong tentang kitab sucinya, ya langsung IQ-nya drop di bawah 50%. Jadi apa yang kita sampaikan juga mereka sudah tidak bisa berpikir secara jernih. Bisanya itu cuma ribut-ribut, ujung-ujungnya itu ya sudah. Kalau misalnya bahasa yang menyinggung perasaan mereka sedikit, langsung ya seperti yang tadi sang debates ngomong, lapor ke polisi, lapor. Jadi kelihatannya cengeng sekali. Jadi sudahlah, berat merekanya saat ini. Soalnya kelihatannya itu sudah tidak bisa dibendung. Arus pemurtadan di Indonesia ini 1 tahun seperti data yang terungkap itu bukan 2 juta, bahkan bisa lebih. Karena sekarang itu saya ini di Garut, Jawa Barat. Itu banyak sudah yang murtad, cuma saat ini KTP mereka itu masih Muslim. Dan mereka itu tertutup untuk keluarganya. Kalau tidak, mas sudah. Kalau memang sudah era terbuka dan sudah tidak ada mungkin ada pagar dari MUI atau MUI baik itu kecamatan, kabupaten, provinsi maupun MUI pusat, nah sudah berbondong-bondong ini langsung habis merekanya. 10 tahun ke depan itu mungkin sudah imbang itu. Muslim sama Kristen itu sudah imbang 10 tahun ke depan. Di 2030 mah mungkin sudah imbang 50% kalau mereka tidak kuat. Itu aja dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Sebenarnya kawan-kawan, apa sih makna kita beragama ini? Apakah banyak-banyakan orang? Kan itu yang uniknya kawan. Apakah mereka merasa kalau banyak mereka maka Tuhan yang mereka sembah semakin benar-benar menjadi Tuhan? Kan tidak. Satu orang pun yang menyembah, tetaplah dia Tuhan. Kan demikian kawan. Kalau tidak ada menyembah, apakah Tuhan? Mungkin itu maksud mereka ya. Kalau tidak ada menyembah, berarti tidak ada Tuhan. Tak ada pun menyembah. Bukankah Adam dan Hawa juga sudah jatuh ke dalam dosa? Ya, kalau di agama mereka dikatakan zolim. Tetap aja dia Tuhan. Tidak ada urusan banyak-banyakan. Ya kawan-kawan ya. Apakah mereka berpikir kalau mereka sedikit lantas tujuannya apa banyak-banyakan? Takutku hanya untuk berperang, mungkin enggak kawan ya? Saya enggak tahu. Yahudi itu sedikitnya kawan, aduh, enggak sampai lah berapa puluh juta. Tapi orang itu santai selalu. Ya kan kawan-kawan ya? Tapi ya sudah, kita lanjutkan. Apa ini bilang? Kalau masjid tutup, pabrik sarung bangkrut. Pabrik tua bangkrut. Aduh. Ini lucu-lucu ya, semoga ini palsu-palsuan aja. Masjid tutup, pabrik sarung bangkrut, pabrik tua bangkrut. Aduh. Johnson Meong silakan. Yuk, salam, salam. Salam, silakan. Saya pandang ya mereka ini udah babak belur di YouTube ini ya, kasihan mereka. Mereka tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah. Mereka tuh udah hancur-hancuran di YouTube ini. Hanya bisa menangis Bombay. Nah, cuman itu doang. Cuma nangis doang. Ibarat kayak orang yang anak kecil lawan anak orang gede, cuma nangis doang, misalnya nggak bisa ngelawan. Apa yang bisa mereka lakukan? Sekarang nggak bisa. Apa tuh yang profesor-profesoran itu juga nggak bisa juga. Sama dokter-doktoran itu entah dari mana lah dokter sama profesor itu. Bingung saya. Ada orang dalam mungkin ya.
Nah, Sampai profesor dokter pun pakai orang dalam. iya ada orang dalam itu pasti. Siap. Nah, inilah ya. Mereka ini nggak cocok di tema-tema apologetika ini ya, nggak cocok mereka. Karena mereka nggak kuat. Mereka cocoknya di ya bikin aja lah tutorial masak gitu loh, terus explore tempat serem, ngevlog itu banyak juga loh, Ray, yang nge-view itu aja udah. Kalau kesini aduh nggak cocok, yang ada kalian ngadu cengeng. Bukti si profesoran itu si macam-macam ahli itu kan mana ada dia mau nolok doang, dia nggak tahu kitab sucinya dia, bener. Orang yang cuman oke, boleh lah tampil wajah, tapi itu monolog, nggak tahu kitab sucinya. Kalau mereka ini saya yakin nih, si M. Ali ini sama kayak Aristo lah. Siap. Persis, nggak ada bedanya. Kalau Zuma itu mah saya udah sampah, dia udah sampah YouTube, dia udah buang aja dia. Udah nggak jelas itu orang itu. Nah ini pesan terakhir nih lah ya untuk saudara sebangsa kita ya. Kalian kalau nggak mau dibacain buku-buku kalian, janganlah kalian sok-sokan menyerang iman kami, jangan sok-sokan menyerang Alkitab kalau nggak mau dibacain. Kalau kalian belum kuat, mendingan kalian bikin YouTube vlog, tutorial masak sama explore tempat seram. Itu aja, itu juga rame nge-view-nya, bener, nggak bohong saya. Kalau enggak memburu setan. Nah itu rame. Masukkan kayak helm ke botol. kayak helm hijau itu rame loh. Siap ya. Nah itu aja ya untuk saudara sebangsaku, itu aja. Terima kasih lah ya. Oke? Ya terima kasih Jason Meong. Ya begitulah kawannya. Orang ini lucu-lucuan saja. Kalau mereka bahas kekristenan itu, wah luar biasa kawan. Segala hujat, segala ucapan mereka lontarkan dan mereka mengatakan ini ada fakta. Apalagi si Kifli, dia nggak ngerti cara menerjemahkan Bible itu. Dia paksakan dari sudut pandang keislaman. Dan anehnya kalau kita melakukan, oh kau nggak bisa gitu. Ini harus ada ilmu ini, semua ilmu. Oke, kalau saya kan kau yang menjelaskan, silakan. Oh nggak bisa, berarti kamu nggak tahu kan ya. Aduh, memanglah sama orang ini serba makan buah si mangalakama kita.